Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang investasi saham syariah bersama rekan saya Muhammad Rehan Zidan, beserta saya sendiri Siti Nuraini, dan rekan-rekan saya ada Nabila Indah Dinata bersama Nisa Saumah Hamami. Selanjutnya ada pengertian saham yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham syariah merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan saham. Yang pertama ada faktor internal, laporan mengenai pemasaran, penjualan seperti perubahan harga, laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan. Yang kedua, pengumuman pendanaan. Hal ini berupa pengumuman yang berkaitan dengan ekuitas dan hutang. Yang ketiga, pengumuman dari badan direksi manajemen. Hal ini berkaitan dengan manajemen dan struktur organisasi. Yang keempat, pengumuman dari pengambil alihan diverifikasi. Hal ini berkaitan dengan laporan merger, investasi ekuitas, dan laporan divestasi. Yang kelima, laporan ketenagakerjaan seperti kontrak baru dan pemogokan. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, ada pengumuman dari pemerintah seperti kurs valuta asing, inflasi, dan perubahan suku bunga tabungan dan deposito. Yang kedua, pengumuman hukum seperti tuntutan perusahaan terhadap manajernya. Selanjutnya ada perbedaan saham syariah dan saham konvensional. Yang pertama, saham syariah, investasi terbatas pada sektor tertentu sesuai dengan syariah dan tidak atas dasar utang. Yang kedua, didasarkan pada prinsip syariah, penerapan loss profit sharing. Yang ketiga, melarang berbagai bentuk bunga, spekulasi, dan judi. Yang keempat, adanya syariah guideline yang mengatur berbagai aspek seperti alokasi aset, praktik investasi, perdagangan, dan distribusi pendapatan. Yang kelima, terdapat mekanisme screening perusahaan yang harus mengikuti prinsip syariah. Selanjutnya ada saham konvensional. Yang pertama ada investasi bebas pada seluruh sektor. Yang kedua, didasarkan pada prinsip bunga. Yang ketiga, membolehkan spekulasi dan judi yang pada gilirannya akan mendorong fluktuasi pasar yang tidak terkendali. Yang terakhir, ada guideline investasi secara umum pada produk hukum pasar modal. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya saham syariah. Saham syariah merupakan bagian dari pasar modal syariah berkembang seiring dengan munculnya kebutuhan untuk instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Perkembangan saham syariah dapat ditelusuri kembali ke awal tahun 1970-an, ketika keuangan Islam mulai berkembang secara signifikan. Namun, pasar saham syariah secara resmi mulai berkembang pada Malaysia, melainkan perang penting dalam perkembangan pasar saham syariah. Pada tahun 1995, Bursa Malaysia, sebelum dikenal sebagai Kuala Lumpur, meluncurkan indeks saham pertamanya, yaitu Kuala Lumpur, hingga sekarang. Selanjutnya ada dasar hukum saham syariah yang berasal dari Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 275 tentang Allah mengharamkan adanya riba dan menghalalkan adanya jual beli. Adapun surat An-Nisa ayat 29 tentang sesama muslim tidak boleh mengambil hartanya dengan cara yang batil, namun dengan perdagangan diperbolehkan. Selanjutnya POJK, yang pertama POJK nomor 15.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. POJK nomor 17, POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Selanjutnya nomor 35 POJK 04/2017 POJK tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Selanjutnya ada fatwa DSN MUI. Yang pertama nomor 135 DSN MUI /5 2020 tentang saham. Fatwa DSN MUI nomor 17 /2001 tentang pedoman pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi termasuk dalam kegiatan investasi saham. Selanjutnya nomor 40 DSN MUI /10 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Selanjutnya nomor 80 DSN MUI /3 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler di bursa efek. Dan nomor 08 DSN MUI /4 2000 tentang pembiayaan musyarakah. Selanjutnya nomor 115 DSN MUI /9 2017 tentang akad mudharabah. Dan terakhir nomor 10 DSN MUI /4 2000 tentang wakalah. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang indeks saham syariah.
Indeks saham syariah adalah variabel yang menunjukkan kinerja saham syariah atau pasar saham syariah. Indeks saham syariah merupakan indikator pembanding dan pengukur kinerja portofolio saham syariah. Saat ini di Indonesia terdapat 3 indeks saham syariah. Yang pertama, Jakarta Islamic Index atau JII. JII adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Yang kedua, Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. ISSI adalah yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei tahun 2011. Adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di BI. Yang ketiga, Jakarta Islamic Index 70 atau disingkat JII 70. JII 70 indeks adalah indeks saham syariah yang diluncurkan BI pada tanggal 17 Mei tahun 2018. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembelian dan penjualan saham syariah. Yang pertama, investor terlebih dahulu menjadi nasabah atau membuka rekening di salah satu broker atau perusahaan efek. Jika investor ingin membeli saham syariah, maka investor membuka rekening syariah. Setelah terdaftar menjadi nasabah, maka investor dapat melakukan kegiatan transaksi. Setelah nasabah melakukan transaksi, order dapat dilakukan secara langsung di mana investor datang ke kantor broker atau order disampaikan secara komunikasi. Selanjutnya, setiap order yang masuk ke broker selanjutnya akan diteruskan ke petugas broker tersebut yang berada di floor trader. Floor trader akan memasukkan semua order yang diterimanya ke dalam sistem komputer JATS, Jakarta Automated Trading System. Di floor trader atau lantai bursa terdapat beberapa terminal JATS yang menjadi sarana entry order-order dari nasabah. Semua order yang masuk ke dalam sistem JAT dipantau baik oleh lantai bursa, petugas di kantor broker dan investor. Dalam tahap ini terjadi komunikasi antara pihak broker dengan investor agar dapat terpenuhi tujuan order yang disampaikan investor baik untuk jual dan beli. Termasuk pada tahap ini berdasarkan perintah investor, floor trader melakukan beberapa perubahan order, setiap perubahan harga penawaran, dan beberapa perubahan lainnya. Selanjutnya, order yang dimasukkan ke sistem JATS bertemu dengan harga yang sesuai dengan dan tercatat di sistem JATS sebagai transaksi yang telah terjadi. Dalam arti, sebuah order beli atau jual telah bertemu dengan harga yang cocok. Pada tahap ini, pihak lantai bursa atau petugas di kantor broker akan memberikan informasi kepada investor bahwa order yang disampaikan telah terpenuhi. Jika order yang dilakukan investor sudah terpenuhi dan hak investor sudah terpenuhi, maka investor yang menjual saham akan mendapatkan uang dan investor yang membeli saham akan mendapatkan saham. Adapun akad yang dipakai dalam mekanisme yang sudah dijelaskan yaitu yang pertama ada akad mudharabah, yang kedua akad musyarakah, yang ketiga akad wakalah. Tentang return atau keuntungan dan resiko. Keuntungan yang dapat pada saham syariah ada dividen. Dividen ada keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Yang kedua tuh capital gain adalah keuntungan yang didapatkan dari selisih antara harga saham pada periode sebelumnya. Selanjutnya ada resiko-resiko yang terdapat pada saham syariah. Yang pertama adalah capital loss. Capital loss adalah ketika kita beli saham harganya mahal, ketika kita jual harganya murah. Selanjutnya tidak mendapatkan dividen. Tidak mendapatkan dividen berarti tidak mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada likuidasi. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham. Selanjutnya ada delisting saham. Delisting saham ialah saham yang dihapus dari Bursa Efek Indonesia. Ada selanjutnya saham bisa keluar dari daftar efek syariah. Yang keenam ada resiko bisnis. Resiko bisnis ialah rintangan yang terjadi dalam bisnis seperti persaingan yang ketat dan adanya isu atau kabar yang tidak baik mengenai perusahaan sehingga mengurangi citra baik perusahaan di mata masyarakat. Dan yang terakhir ada resiko lainnya. Resiko lainnya itu diantaranya ada resiko suku bunga, fluktuasi, inflasi, dan lain sebagainya.